karena warna itu adalah menunjukkan tingkat oksidasinya. Ya, oke. Tingkat oksidasinya. Silakan dicium aromanya. Biasanya diminum dulu ya. Dicium aroma. Wangi sekali ya. Saya malah nggak mau minum nih gara-gara wangi. Merdeka. Kita ketemu lagi di podcast Nusantara dan hari ini saya ingin membahas satu hal yang bisa jadi hampir setiap orang di Indonesia melakukannya setiap hari, minum teh. Nah, hari ini kita didampingi oleh Ibu Ratna Sumantri. Beliau adalah pakar teh Indonesia. Betul nggak? Boleh nggak ngomong begitu? Masih terus belajar, sangat mencintai teh Indonesia. Soalnya saya kalau ketemu teman-teman yang ahli teh atau kopi selalu kayaknya banyak banget yang belum diserap gitu ya. Banyak hal-hal yang... Iya, betul sekali Mas Arto. Teh itu dunia yang sangat menarik sekali. Semakin kita mengenal teh, semakin kita belajar teh, malah makin mau belajar lagi. Sampai kayak saya sudah keterusan, sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia teh. Jadi sekarang Bu Ratna adalah disebutnya ketua bidang promosi di Dewan Teh Indonesia. Ada ya Dewan Teh Indonesia itu ya? Yes, itu adalah sebuah dewan yang memang setiap komoditas di Indonesia itu memang harus memiliki dewan, di mana ada ketua Dewan Teh, kemudian bidang promosi, bidang hukum, bidang dan banyak sekali yang fungsinya memang memberikan menyatukan stakeholder di teh. Saya melihat bahwa promosi teh paling baik adalah kalau kita menciptakan semakin banyak pengusaha-pengusaha di bidang teh. Ya. Karena dengan semakin banyak pengusaha di bidang teh yang membuat merek lokal teh Indonesia, mereka akan dengan aktif melakukan promosi tersebut dan juga mengkonsumsi langsung. Karena apa yang harus didorong sekali dalam teh Indonesia adalah bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi teh lokal. Ya, gitu. Ya. Jadi ini strategis ya Dewan Teh ini ya? Yes. Ya kan? Karena kalau saya baca juga di berbagai negara, katakanlah India kan mereka ada di daerah Darjeeling misalnya mereka punya Dewan Teh juga. Betul sekali, kalau di Darjeeling sangat menarik sekali karena mereka sampai punya Darjeeling itu hanya boleh dipakai oleh kebun teh yang ada di daerah Darjeeling. Kebunnya itu sudah terregister, ada berapa kebun saja yang boleh menyebutkan bahwa itu adalah Darjeeling Tea. Buat kita mungkin ini masih PR yang cukup panjang ya untuk memperkenalkan mengenai indikasi geografis ini. Ya. Meskipun sekarang sudah mulai ada beberapa teh lokal kita yang terindikasi geografis. Yes. Ya, oke. Hari ini saya mau dibuatin teh kah? Ya, saya bawa satu teh Indonesia yang seringkali kalau kita bilang teh Indonesia orang suka nanya pasti merek. Nah, ya. Ini kita ngomongin jenis ya. Kita tidak bicara merek karena kalau merek itu kita nggak tahu kan itu tehnya dari kebun mana. Nah, kita ingin sekali bahwa teh itu orang bisa mengenal ini dari perkebunan mana, bahkan juga cultivar apa gitu. Karena kita lihat di dunia kopi mungkin di sebelah gitu ya, itu sudah sangat orang sudah sangat familiar sekali. Oh ini kopi dari kebun yang mana, dari cultivar apa. Nah di teh kita hanya bisa taunya kalau tanya teh Indonesia pasti akan asosiasinya ke merek gitu. Padahal kita juga punya teh yang sangat spesial seperti yang saya bawa kali ini. Ini adalah oolong. Biasa mungkin orang sering menganggap oolong itu pasti dari Taiwan, dari China. Tapi ini Indonesia itu sudah memproduksi oolong. Bahkan beberapa perkebunan sudah membuat oolong. Yang ini dari perkebunan teh Dewata di Ciwidey. Di mana dia... pemilik perkebunannya generasi pertama karena sekarang sudah generasi ketiga dari 1932 perkebunannya dari zaman sebelum Indonesia ada itu menyilangkan beberapa varietal cultivar teh. Kita mengenal di dunia kopi ada Robusta dan Arabica. Nah sebenarnya di teh itu kita ada namanya Assamica dan Sinensis. Di mana keduanya ini punya karakter yang sangat berbeda. Secara tempat tumbuh Assamica tuh cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Sedangkan yang Sinensis cocok di daerah yang lebih subtropis seperti China, Jepang. So ketika dicampur jadilah si teh ini. Jadi ini saya mau seduhkan buat Mas Arto karena this is very sangat unik karena hanya ada di kebun teh di Ciwidey ini gitu. Kita nggak bisa menemukan di Jepang, di China, di Taiwan karena ya cultivarnya cuma tumbuh di kebun tersebut gitu. So ini tehnya. Saya akan pakai. Dan teh karakter warnanya memang khas selalu gelap.
Nah, ini adalah ulung. Jadi ulung itu adalah oksidasinya sebagian. So, jadi kalau di teh itu kita bukan bicara fermentasi, tapi kita bicara oksidasi. Ya. Oksidasi itu ya seperti kalau pisang, apel dipotong kena oksigen gitu kan, ada enzim reaksi. Nah, di sini polyphenols yang ada di teh, kemudian ada enzim di dalam daun teh, kemudian ada oksigen. Nah, dia itu akan merubah warna teh menjadi merah kecoklatan, orange. Jadi nanti hasil seduhannya pun ada semburat sedikit kecoklatannya. Biasa kan kalau teh hitam itu pasti pekat gitu ya. Nah, ulung itu berarti adalah kita akan mendapatkan karakter dari wangi, kompleksitas, kemudian biasanya saya akan bilas ini sebentar. Karena kita akan brewing sebentar saja, nggak terlalu lama. Nah, ini meskipun masih sebentar, sudah terlihat warna seduhannya. Nah, ini biasanya akan saya seduh dengan suhu yang cukup tinggi. Jadi di 90 derajat, nggak sampai 100 derajat karena kita mau aroma dan sweetness-nya itu tidak hilang semua. Kalau kita 100 derajat, ketika kita minum itu karena panas banget kan kita nggak bisa langsung minum ya. Nah, ketika menunggu sampai bisa kita minum itu ada beberapa aroma yang kan sifatnya sangat volatile. Nah, dia itu akan menguap gitu. Jadi makanya kalau di teh kita akan menentukan juga bentuk dari gelasnya. Apakah gelasnya melebar atau gelasnya mengerucut ke atas. Atau bahannya. Bahannya juga, karena itu akan menentukan nanti sensasi yang kita rasakan ketika kita meminum teh. Siap. Ini saya kan. Jadi ini untuk fungsinya tadi selain untuk membilas saya juga menghangatkan sedikit cupnya. Karena ketika cupnya hangat itu berarti suhu dari teh itu tidak akan turun. Jadi tetap terjaga gitu. Jadi ketika dia tetap terjaga suhunya maka pengalaman minum teh itu akan jadi lebih maksimal. Ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang ingin sekali kita untuk sampaikan ke masyarakat Indonesia ya, bahwa teh itu juga kita bisa ada banyak step-stepnya yang ketika kita melakukan itu sebenarnya bukan hanya kita bisa merasakan teh menjadi lebih maksimal, tapi buat saya itu juga adalah cara kita untuk bisa mempraktekkan juga mindfulness. Ya. Masing-masing termasuk kopi punya filosofi, teh Yes, punya filosofi, betul ya, mindfulness-nya sekali. sendiri-sendiri ya. Yes, betul sekali. Kita ada berapa jenis teh berarti kalau bicara di Indonesia? Indonesia kita paling banyak memang produksi itu adalah teh hitam, kemudian teh hijau. Yang belum kita produksi di sini adalah dark tea. Dark tea belum, Indonesia baru black tea, green tea, oolong dan white tea. Oke. Jadi biasanya berapa lama kalau proses pembuatan teh sampai minumnya itu kira-kira kita bicara 15 menit gitu? Penyeduhan? Sangat sebenarnya kalau untuk kita menyeduh seperti dengan seperti ini tadi kan tehnya cukup banyak ya, dengan air yang sedikit, jadi cuma sekitar 1 menit itu sudah cukup. Apalagi kalau misalnya kita Chinese tea itu ada beberapa yang kayak cuma 10 detik, 20 detik tergantung dari sebenarnya berapa banyak rasio teh dan air yang digunakan gitu. Tapi ini tidak termasuk pekat ya ini ya? Yes, karena ini light oolong. Oke. Jadi mau sebanyak apapun teh yang ditaruh di dalam teko ini tetap warnanya akan seperti ini. Betul, karena warna itu adalah menunjukkan tingkat oksidasinya. Ya, oke. Tingkat oksidasinya. Silakan dicium aromanya. Biasanya diminum dulu ya. Dicium aroma. Wangi sekali ya. Saya malah nggak mau minum nih gara-gara wangi. Tapi siapa yang menentukan teh ini grade 1 atau grade 2 gitu? Dewan Teh kah? Oh tidak, Dewan Teh tidak sampai ke sana. Jadi biasanya grading itu kita mengenal ada banyak grading ya. Kalau di China mereka sudah ada sistemnya semua ya. Di Jepang tuh ada auctionnya. Jadi auctionnya untuk menentukan, di Taiwan juga sama auctionnya untuk menentukan ini grade-nya di mana. Nah, Indonesia kita biasanya grade itu akan ditentukan dari kita penghasil banyak teh hitam. Jadi teh hitam itu akan diekspor. Dulu sih sampai 60% ya. Sekarang ekspor Indonesia itu sekitar tinggal 45 atau 50% dari produksi. Karena kita cukup mengalami penurunan jumlah ekspor teh yang cukup signifikan juga sekitar 20%. Nah,
itu akan di-grading dari kebun teh berdasarkan, kalau teh hitam di Indonesia itu berdasarkan ukurannya dulu. Jadi apakah dia broken orange kalau yang broken ya. Jadi pertama apakah dia Levy grade, apakah dia broken grade. Broken orange Peco, BOP1, kemudian ada fanning itu berarti dia ukurannya lebih kecil. Kemudian ada dustnya itu ada dust 1, 2, 3. Nah itu jadi dari si kebunnya nanti mereka akan diberikan kepada di auctionnya. Karena kita tehnya memang yang mass production ya. Tapi memang gak banyak ya orang Indonesia yang belajar mendalami ilmu teh gitu. Sudah lumayan makin banyak karena saya mengajar juga teh di Indonesia Tea Institute. Jadi saya ngajar kelas online sama offline. Yang online itu sangat saya sampai terharu karena itu dari kota-kota di Indonesia, banyak dari kota-kota kecil yang saya merasa bahwa sebagai orang Indonesia saya cuma Jakarta, Bali, Jawa aja gitu. Jadi saya merasa kayak wah, saya ternyata ini dari kota-kota dan mereka belajar teh yang seperti ini. Jadi belajar teh yang menghargai teh, menyeduh teh, dan ada yang hanya hobi, ada yang mereka membuka kedai kecil gitu. Jadi sekarang tuh mulai terutama karena sosial media ya. Kalau bicara sejarahnya sendiri, ini sebenarnya bisa kita bilang peradaban kuno yang kemudian di-inherit atau diterima oleh Indonesia, atau memang kemudian sebenarnya berkembang di daerah lain. Katakanlah kopi dulu pertama kali dimulai di Jazirah Arab gitu kan, kemudian berkembang gitu. Kalau teh juga sama kan, mungkin dari Cina. Iya. Memang begitu. Teh dari China sudah 5.000 lebih tahun, tapi perkembangannya itu juga sangat panjang ya. Jadi di China tuh setiap dinasti, jadi saya belajar juga tentang sejarah China karena untuk belajar teh juga harus kita mengenal juga ya. Di abad ke-7 di Tang Dynasty itu bentuk tehnya tuh nggak seperti yang kita kenal sekarang. Ketika masuk ke Song Dynasty bentuknya beda lagi. Ke Ming Dynasty baru tuh mirip kayak yang sekarang kita minum. Itu baru di abad ke-13 ya. Sebelum-sebelumnya meskipun udah 5.000 tahun yang lalu tuh bentuk teh tuh sangat beda sekali. Nah ketika dibawa ke Indonesia, nah Indonesia ini kalau bicara sejarah teh sebenarnya kita punya dua ya, yang banyak orang, kalau orang baca di Google di mana itu pasti adalah sejarah perkebunan teh di Indonesia, di mana dibawa oleh Belanda mencoba untuk menanam teh di Indonesia karena pada saat itu teh adalah komoditas yang sangat mahal di Eropa. Indonesia jajahan Belanda, jadi dan secara iklim cocok, jadi mereka menanamkan di sini. Tapi ada satu sejarah juga adalah bagaimana tradisi minum teh poci yang orang Indonesia minum, karena itu adalah teh melati, yang itu adalah teh melati itu dari Fujian, dari China, dimana cara membuat teh melati itu sudah ada di Fujian China. Cuma teh melati Indonesia itu tidak seperti teh melati di China, karena kita punya Asamikat kan, kalau di sana kan Sinensis. Kemudian kita punya melati juga berbeda dengan melati di sana, meskipun tekniknya agak sedikit mirip ya, tapi hasilnya beda sekali. Dan itu kalau yang banyak sekali beredar yang kita mudah dapatkan adalah sejarah kebun teh Indonesia. Tetapi sejarah kenapa ada teh poci yang itu Chinese tea, itu ada sebenarnya Chinese tea, kemudian poci sendiri kan juga kan adalah cara orang Chinese minum teh. Sementara orang Belanda kan beda kan gitu. Ini agak sedikit kurang terekspos. Kemudian juga di Bangka itu ada perkebunan teh. Dan menariknya adalah kebun tehnya itu bukan seperti kebun teh yang kita lihat besar-besar ya. Mereka menanam tanaman teh di pekarangan rumah. Saya pernah ke sana di dekat Muntok di Desa Tayu namanya. Pernah dengar ya? Ada ladanya juga ya, lada Muntok. Ya. Nah ini kebun tehnya. Jadi ceritanya banyak imigran dari China pada waktu itu didatangkan Belanda untuk bekerja di sana ya, tambang ya kalau nggak salah di sana ya. Karena bekerja di sana itu polusi dan lain, mereka membawa biji teh dari China ditanam di pekarangan rumah, diolah supaya mereka minum karena itu membantu untuk detoksifikasi, hidup lebih sehat karena mereka bekerja di sektor yang sangat polusi gitu. Dan sampai hari ini turun-temurun teh itu masih ada di sana. Tapi artinya termasuk baru ya, karena kalau dibawa oleh Belanda kan berarti ini catatannya 1700 kan. Nah itu dia, yang ada yang kita tercatat adalah yang dibawa oleh Belanda. Tetapi sebelumnya itu catatannya di mana? Karena Belanda tidak membawa tradisi Chinese tea. Karena saya penasaran misalnya Majapahit, Sriwijaya gitu kan. Itu yang saya ingin sekali gitu. Saya mencoba mencari, mungkin
kalau ada yang tahu boleh sekali, karena kita sampai di situ aja gitu taunya. Sampai ke Majapahit Sriwijayanya ini yang Mereka minum apa ya? minum gitu ya. apa gitu. Ingin tahu sekali gitu. Tapi feeling saya harusnya ada di catatan perpustakaan di Cina kalau mereka Mungkin melakukan ya. kerjasama trading dengan Indonesia sejak abad Kemungkinan besar. ketiga keempat, mungkin ada tuh ya catatan itu ya. Karena itu pasti dibawa dari para pedagang dari Ya. China atau para imigran yang datang ke sini ya kan. Nah, sekarang bicara tradisi. Teh manis gitu ya. Ini Indonesia banget nih gitu kan. Banget. Ini sejak kapan? Jadi bukan poci merek ya, tapi teh poci yang diseduh dengan poci, kemudian dengan gula batu. Ya. Itu berkembangnya sebenarnya belum terlalu lama sih ya. Jadi karena merek-merek teh ini itu rata-rata di 1900-an ya. Betul. Karena ya tadi kita kan pakai Asamika, di mana Asamika itu dia punya karakter bodinya tuh lebih pekat. Kemudian kalau teh China itu nggak enak kalau dikasih gula. Betul. Jadi untuk dapat supaya enak dengan gula, jadi kental itu harus yang bodinya thick yang didapat dari Asamika karena si tannin ini kan. Ya. Kemudian rasanya sepet banget karena kita kan negara tropis ya. So ketika tropis itu kadar dari polyphenol itu tinggi banget. Jadi kalau teh Indonesia pernah diteliti punya kadar polyphenol lebih tinggi daripada teh dari China, ya karena kita tropis, matahari itu membuat kadar polyphenol menjadi lebih tinggi. Tetapi karena polyphenolnya tinggi, L-theanine yang ngasih rasa umami, rasa sweetness menurun. Nah, jadi karena itu enaknya dikasih gula banyak. Tapi sebenarnya sekarang ini teh Indonesia sudah banyak sekali yang kalau tanpa gula pun sudah enak untuk dinikmati. Nah, di Jawa Barat itu ada tradisi namanya nyanet. Nyanet itu dari hanet ya, hanet itu hangat gitu. Jadi menghangatkan badan, minum teh gitu. Waktu itu dulu banyak yang pakai batok kelapa gitu, karena kan memang dan adanya itu kali, nggak ada keramik atau apa gitu. Tapi sebenarnya itu sangat menarik untuk ditonjolkan juga bahwa tradisi minum teh Indonesia tuh nggak selalu yang bergula loh gitu kan. Dan narasi-narasi itu untuk mengingatkan kembali bahwa teh itu sudah menjadi bagian dari orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah melekat sangat lama. Kita adalah negara penghasil teh yang 10 besar di dunia. Produksi teh kita tuh sekitar 2%-an lah untuk seluruh produksi teh dunia. Terus sedihnya terus menurun. Karena iya betul, karena produktivitas menurun, kemudian lahan juga banyak dialihfungsikan karena tadi harga jual teh terlalu murah. Semua komponen naik, yang tetap tidak boleh naik adalah harga daun tehnya. Akhirnya banyak perkebunan tidak bisa membeli pupuk, tidak bisa meregenerasi kebunnya sehingga produktivitas menurun gitu. Turunnya bisa 25%-an dari 20 tahun terakhir ini, cukup besar sekali. Nah, ini menarik, ada buku judulnya The Story in a Cup of Tea. Ini Bu Ratna nulis buku ini ya? Iya, saya suka menulis buku untuk lebih mengenalkan teh gitu. Ya, ini kebetulan ini matcha. Matcha itu setahu saya bentuknya bubuk ya? Betul. Apakah hanya matcha yang dibubukin atau kemudian teh-teh lain juga ada yang dalam bentuk bubuk? Saya nggak pernah lihat teh black tea atau ulung dalam bentuk bubuk. Sekarang ini kalau untuk inovasi bukan cuma matcha ya. Kalau matcha itu sebenarnya memang secara tradisi ya. Jadi dia memang sudah bentuknya bubuk karena dipakai juga digunakan dalam upacara minum teh Jepang. Nah, tapi sekarang ini banyak teh yang dibuat untuk bubuk itu untuk teknologi pangan sebenarnya. Karena untuk lebih memudahkan ketika penyajian biasanya gitu. Tapi itu sangat beda sekali dengan matcha karena matcha ini processingnya benar-benar memang dari mulai si daun tehnya ini sudah ada treatment yang khusus sendiri gitu. Nah, kenapa ini depannya si matcha? Karena itu untuk pertama ngasih lihat bahwa matcha itu tuh sudah tradisional, is a heritage-nya Jepang. Sekarang ini sudah mendunia sekali. Bagaimana supaya teh Indonesia ini bisa menjadi seperti ini? Kita punya satu teh yang bisa mendunia, yang disukai berbagai kalangan, nggak cuma kalangan-kalangan tertentu saja gitu. Ini kayaknya bukunya ditulis karena gregetan. Ingin membuat orang tuh mengenal teh gitu, makanya di situ banyak gambar, banyak bahwa wah teh itu ternyata menarik sekali gitu. Isinya gambar aja. Gambar ya, untuk mengenalkan orang tentang teh
dunia teh yang sangat luas sekali. 10 tahun terakhir kita bisa melihat pertumbuhan konsumsi atau produksi yang semakin baik kah, atau meskipun tadi ya dikatakan bahwa kita ada kendala di kualitas teh, Ya. tapi kemudian ada semacam harapan ya dengan Betul sekali. banyak sekali literasi. Betul. Kemudian tadi di awal Ratna cerita soal memperbanyak jumlah entrepreneur atau Di bidang teh, tea brand owner lah katakanlah Betul. gitu ya. Dan sekarang kita melihat juga ada tibar gitu ya yang Ya. sudah ada di kota-kota besar. Di kota kecil juga sudah Kota kecil mulai sudah ada ya? bermunculan sih, Cirebon Kak. juga sudah ada. Ada. Justru setelah saya baru mengetahui ketika saya mengajar online. Karena online itu menjangkau ke berbagai kota. Ya. Ternyata ada di kota-kota kecil juga sudah mulai yang kalau orang kopi bilang pendekar kopi ya, pendekar teh yang memperjuangkan mengenalkan teh, terutama teh Indonesia gitu. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara kemudian inovasi, selain tadi proses maca ya, apa yang kira-kira ke depan terkait dengan teknologi perubahan cuaca katakanlah begitu, Betul sekali. yang mungkin bisa menjadi titik kunci dari kekuatan teh Indonesia? Ya, justru memang itu adalah juga challenge yang dialami oleh perkebunan teh Indonesia dan juga dunia sebenarnya, karena global warming ini is real ya. Kalau sekarang ke kebun teh itu nggak sedingin dulu gitu. Nah, jadi akhirnya nanti kebun-kebun teh yang di dataran rendah itu akan produktivitasnya akan semakin turun karena makin panas kan ya. Jadi bagaimana dibutuhkan sebenarnya kalau teknologi di teh itu bukan hanya di pengolahan tehnya, atau saya lebih banyak di penyeduhan ya karena seorang sommelier kan. Nah, tapi sebenarnya butuh juga adalah orang-orang yang di bidang teknologi pangan, yang bagaimana mereka bisa menciptakan satu bibit teh yang lebih tahan terhadap global warming ini. Memang bukan hanya soal bibit ya, tapi katakanlah kayak di Australia mereka bisa bikin dome yang isinya tuh adalah tumbuh-tumbuhan tropis karena membangun Betul. iklim Yes. tropis. Sementara kalau kita kembali ke teh, mungkin kita bisa bikin rumah dingin gitu katakanlah ya. Sangat possible sekali, tetapi sayangnya sekarang ini industri teh, kebun teh ya, masih mayoritas adalah kita masih dalam surviving mode gitu ya. Jadi memang ini butuh orang dari luar industri yang bisa memberikan kesegaran baru, teknologi baru, dan juga suntikan baru terhadap perkebunan teh ini. PR kita. Betul, terutama branding nih. Karena kalau udah branding, bersinergi ya. Saya sangat membutuhkan bantuan, dunia teh sangat membutuhkan bantuan Mas Harto. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama, senang banget. Demikian pembahasan kita hari ini tentang teh. Kaya sekali teh-teh kita, dan mudah-mudahan ini juga bukan hanya sekedar informasi, tapi juga sebagai gerakan kita untuk mencintai teh negeri ini dan kemudian bersama-sama menjadi konsumen teh lokal kita dan membangun kebanggaan dan kejayaan Nusantara. Sampai di episode berikutnya, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan juga saksikan dan unduh tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.